Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Para mahasiswa dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi lanjutan dari mata kuliah Qawaid Fikih, yaitu kaidah yang keempat dari kaidah besar Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Khamsah, yaitu kaidah ad-dararu yuzalu. Kita akan bahas kesempatan kali ini kaidah yang keempat, yaitu tentang konsep bagaimana kita menyikapi bahaya yang akan menimpa kepada kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaidah yang keempat yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Ad-dararu, bahaya, yuzalu, harus dihilangkan. Ini prinsip ini. Bahaya itu harus dihilangkan. Karena maqasid syariah, tujuan diturunkannya syariah adalah menjaga 5 atau 6 prinsip dasar. Syariat itu diturunkan dalam rangka menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan. Nah, ketika nyawa sedang terancam, gitu kan, maka mesti harus ada penyelamatan, gitu. Karena nggak boleh bahaya itu dibiarkan terjadi. Makanya kemudian prinsipnya adalah ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Nah, ini ada banyak persoalan yang berkaitan dengan kaidah besar ini, tetapi yang sebagai pengantar dasar bahwa setiap kaidah ada landasan dalilnya, dan landasan dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum dari kaidah besar ad-dararu yuzal adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang singkat, la dharara wa la dhirara. La dharara wa la dhirara. Ini para ulama dalam menafsiri kalimat la dharara wa la dhirara ada dua versi, ya. Ada yang mengatakan bahwa la dharara, tidak ada bahaya yang menimpa diri, wala dhirara, dan tidak ada bahaya yang menimpa orang lain. Tapi ada versi yang kedua, la dharara, tidak ada bahaya yang terjadi di awal tanpa ada sebab, dan tidak ada wala dhirara, dan tidak ada bahaya yang muncul sebagai reaksi dari sebuah masalah atau persoalan yang terjadi. Ini ada dua versi penafsiran, tetapi bahwa pada prinsipnya ketika ada nyawa terancam, kemudian agama terancam, keturunan terancam, akal terancam, harus ada penyelamatan, gitu. Nah, di lapangan seringkali terjadi masalah ketika dalam rangka menyelamatkan nyawa itu ada masalah. Contoh, jadi ketika ada orang, umpamanya ini masalah-masalah yang terjadi sebagai gambaran. Kalau kemudian ada orang tersesat di atas gunung, dia sudah lemes lunglai, makanan habis, sementara tidak ada tidak ada secara logika, tidak ada jalan untuk bisa selamat dari tempat itu. Di atas gunung umpamanya, di atas gunung dia kemudian kehabisan bekal, kondisi lunglai, lemes, gitu kan. Hari berikutnya dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, secara logika kalau tidak makan matilah, gitu kan. Dalam kondisi ini berarti nyawa kan terancam, berarti harus ada penyelamatan. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana menyelamatkan nyawa yang terancam ini sementara tidak ada makanan. Solusinya kan harus makan, sebenarnya tidak ada makanan, ternyata ada bangkai, gitu. Nah, bangkai kan hukumnya haram, kan, gitu. Bangkai hukumnya haram, tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa, maka para ulama mengeluarkan satu kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang diharamkan. Dalam rangka menyelamatkan nyawa, bangkai saat itu hukumnya adalah halal, dihalalkan walaupun asalnya adalah haram. Itu diantaranya adalah proses
Contoh-contoh. Ada lagi contoh mamanya. Ketika ada orang seorang laki-laki wajib melaksanakan salat Jumat, laki-laki itu. Ketika mau melaksanakan salat Jumat di tengah perjalanan ada orang kecelakaan dan perlu penyelamatan, nyawanya terancam. Nah, di sini berarti ada dua pilihan. Kalau dia berangkat Jumatan dalam rangka menjalankan kewajiban, nyawa orang terancam. Tapi kalau dia membantu menyelamatkan nyawa orang, maka kewajiban dia akan tertunda, tidak bisa dilaksanakan. Dalam kondisi seperti ini, maka ada muazanah, ada proses perbandingan, dan saat itu kemudian lebih diutamakan menyelamatkan nyawa meski kewajibannya adalah tertunda. Ini contoh-contoh. Maka dilihat diktatnya bagi para mahasiswa ya, atau pemirsa yang memiliki buku barangkali ya, tentang qawaid fikih. Wa yadkhulu, dan masuk fi hadhil qaidati, di dalam kaidah ini. Qawaidu beberapa kaidah. Ada beberapa kaidah cabang masuk dalam kaidah besar ad-dararu yuzalu. Kaidah yang pertama adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ad-daruratu, kondisi darurat, tubihu, membolehkan, al-mahdzurati, hal-hal yang diharamkan. Kondisi darurat bisa membolehkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Ini kaidahnya. Contohnya seperti yang tadi saya contohkan, tetapi sebelum masuk pada contoh ada penjelasan. Ahwalul insani, keadaan manusia, thalathu maratiba, ada 3 tingkatan. Keadaan manusia itu ada 3 tingkatan. Ahwalul insani, keadaan manusia, thalathu maratiba, ada 3 tingkatan. Yang pertama ad-daruratu, tingkatan darurat. Darurat itu apa sih gitu kan? Wahia, yaitu al-halatu, kondisi atau keadaan, allati, yang idza lam yatanawal, jika tidak makan atau mengkonsumsi, syai'an, sesuatu, halaka, dia akan mati. Au qaraba, atau mendekati al-halaka, kematian. Jadi tingkatan yang pertama yang menimpa seseorang dalam hidupnya itulah tingkatan darurat atau darurat. Darurat itu perlu difahami loh. Kondisi darurat. Darurat apa? Dalam istilah usul fikih, bahwa darurat itu adalah satu kondisi di mana seseorang kalau tidak makan sesuatu, tidak mengkonsumsi sesuatu, maka dia akan mati. Itu darurat. Nyawa terancam. Dan dia harus makan, dia harus melakukan sesuatu. Kalau tidak makan, tidak mengkonsumsi sesuatu, mati. Itu darurat. Nah, kondisi yang kedua, wal hajatu, dan hajat. Hajat itu kebutuhan. Ini tingkatan kedua nih. Darurat yang pertama adalah hajat. Wal hajatu, dan hajat. Wahia, yaitu al halatu, keadaan, idza lam yatanawal, jika tidak makan, tidak mengkonsumsi, syai'an, sesuatu, lam yahlik, dia tidak mati. Jika tidak mengkonsumsi sesuatu, maka dia tidak mati. Lakin tetapi asabahu, menimpanya, al masyaqqatu, kesulitan. Nah, kondisi kedua itu di bawah darurat. Hajat namanya. Hajat itu kondisi kalau tidak makan nggak sampai mati. Yakin nggak diyakini dalam prediksi keyakinan juga tidak mati. Cuma ada masyaqqah, ada kesulitan, pusing, lemes gitu. Itu adalah kondisi hajat. Yang ketiga, wat tahsinatu, dan tahsinat. Tahsinat itu apa? Wahia, yaitu az-zinatu, perhiasan, wal fudul, dan kelebihan. Jadi dalam istilah usul fikih ada 3 tingkatan yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama adalah darurat, yang kedua hajat, yang ketiga tahsinat. Kalau dalam ilmu ekonomi kan primer, sekunder, tersier kan gitu kan. Nah, ini darurat itu kondisi primer, kebutuhan yang sangat primer. Jadi, nah darurat itu kalau nggak makan mati, hajat tidak makan nggak mati, cuma masyaqqah, kesulitan. Tahsinat ya biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kaidahnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan untuk mengkonsumsi hal yang diharamkan. Dari 3 tingkatan itu, yang membolehkan untuk mengkonsumsi yang diharamkan itu adalah kondisi yang pertama, darurat saja. Contoh ya, al-amtsilah, contohnya.
Jawazu aklil maitati, bolehnya makan bangkai, indal maja'ati, ketika kelaparan, wa khaufil halak, dan takut mati. Ini contoh yang tadi saya sampaikan, di atas gunung kelaparan, kehabisan bekal, yang diyakini kalau besok mamanya masih bisa bertahan, lusanya bisa mati lah karena kondisi nggak kuat. Ini maka ketika ada bangkai gajah, bangkai harimau, haram hukumnya, tapi karena menyelamatkan nyawa boleh dimakan bangkai itu. Ini kondisi darurat, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, jawazu syurbil khamri, bolehnya minum khamr, minuman keras, li isaghatil luqmati, untuk menurunkan suapan, lil ghussati, karena keselak. Ada orang makan apa langsung nyangkut di tenggorokan dan nggak naik, nggak turun, gitu kan. Nah ini harus, ini waduh, butuh air minum supaya langsung diturunkan dan bisa diselamatkan. Kalau nggak bisa mati, udah tenggorokan susah. Nyari kesana kemari, air nggak ada gitu kan, keran mati, air tetangga nggak ada, tiba-tiba kemudian di tetangga ada minuman keras namanya whisky, mamanya ada minuman keras, bir, whisky mamanya. Nah saat itu bir dan whisky yang hukumnya haram dihalalkan saat itu gitu kan, dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah jawazut talaffuzi, bolehnya mengucapkan bi kalimatil kufri, dengan kalimat kekufuran, lil ikrahi, karena diancam. Ada orang ditodong pakai pisau dan siap ditusukkan, kamu bilang bahwa Tuhan, pamannya Tuhan, seorang muslim disuruh mengakui Tuhan Yesus, Tuhan Buddha, Tuhan apa gitu kan, suruh ngakui Tuhan yang lain, kalau enggak saya tusuk gitu. Ini kalau dalam rangka menyelamatkan nyawa boleh mengucapkan kalimat itu karena kondisi terpaksa, dengan hati yang tetap tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa dan para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu begitu indah. Ternyata ini tidak kaku Islam itu. Pelaksanaan syariat, pelaksanaan Islam itu kondisional, fleksibel, luwes, dan tidak kaku. Makanya memahami Islam tidak setengah-setengah, fahami secara baik, sehingga ternyata Islam itu tidak sulit dan Islam itu enak dan nyaman untuk dilakukan. Kaidah kedua adalah membatasi kaidah pertama. Kalau kaidah pertama mengatakan bahwa kondisi darurat menghalalkan sesuatu yang diharamkan, gitu kan. Bangkai asalnya haram jadi halal, minuman keras asalnya haram dia jadi halal. Nah kaidah kedua itu dibatasi. Kaidahnya mengatakan ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Ma, sesuatu ubiha yang diperbolehkan, lid-darurati, karena darurat, yuqaddaru, dibatasi, biqadariha, dengan ukuran yang dibutuhkan, dengan ukurannya. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Tadi di kaidah pertama kan bahwa bangkai gajah, harimau yang asalnya haram dihalalkan karena darurat, whisky atau bir yang haram dihalalkan karena darurat, itu dibatasi. Kaidah kedua nih, sebatas kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dibatasi sebatas kebutuhan yang dibutuhkan. Artinya kalau kemudian makan bangkai gajah itu 1 kunyahan bisa seger, 2 kunyahan bisa berdiri, 3 kunyahan bisa bergerak, 4 kunyahan bisa berjalan, 5 kunyahan sudah normal, ya berarti sudah yang dihalalkan cuma 5 kunyahan itu. Selebihnya kunyahan yang ke-6, ke suapan yang ke-6 dan ke seterusnya kembali ke haram gitu. Karena daruratnya sudah hilang. Sama ketika minum minuman whisky atau bir itu adalah 1 teguk sudah turun, 2 teguk sudah turun, dan 3 teguk sudah selesai, udah nyaman, maka tegukan yang keempat kembali haram. Kenapa kembali ke haram? Karena kondisi daruratnya sudah hilang. Ya, jadi jangan main-main, jangan dikatakan ayo mumpung halal ayo dihabisin 1 botol, enggak juga. Nah ini ya, kaidah yang kedua mengatakan ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu dibatasi seukur atau sebatas kebutuhan yang dibutuhkan. Contoh alamthila. La yakulu, tidak makan, aklal maitati, makan bangkai, illa, kecuali
biqadri saddi ramqihi, kecuali sebatas untuk menghilangkan atau menutupi kelaparan yang dihadapi gitu. Jadi makan bangkai itu hanya sebatas kebutuhan yang dia butuhkan. Contoh yang kedua, la yashrabu, tidak minum al-khamra, khamr, minuman keras, illa, kecuali li isaghatil luqmati untuk menurunkan suapan yang keselak tadi. Gitu. Ini contoh yang kedua. Yu'fa, dimaafkan, an mahal istijmarihi, dari tempat istijmar. Istijmar itu bersuci dengan batu. Ada seseorang BAB, tidak ada air, maka boleh bersucinya dengan batu. Nah, ketika seseorang bersuci dengan batu kan nggak mungkin bersih total kan, seperti bersuci dengan air. Bisa aja ada sisa-sisa najis yang menempel. Tapi dalam kondisi begitu diperbolehkan dia sholat karena darurat gitu kan. Sholatnya sah meski ada sisa-sisa najis barangkali yang tidak ketahuan gitu. Jadi diperbolehkan sholat karena darurat. Nah, ketika seseorang itu diperbolehkan sholat karena darurat, maka tidak boleh kemudian menggendong orang yang darurat juga. Falau hamala, maka seandainya menggendong mustajmiron, orang yang istijmar, yang bersuci dengan batu, akhara, yang lain, fi sholati, dalam sholat, fala tasihhu, maka tidak sah. Fala tasihhu, maka tidak sah sholatu, sholatnya. Jadi orang yang memang dianggap sah sholatnya karena darurat tidak boleh gendong orang yang darurat juga gitu. Kaidah yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain. Ad-dararu, bahaya, la yuzalu, tidak bisa dihilangkan, bid-darari, dengan mendatangkan bahaya yang lain. Bahaya memang harus dihilangkan, tapi tidak boleh kemudian dalam rangka menghilangkan bahaya mendatangkan bahaya yang lain gitu. Namanya tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, itu nggak boleh seperti itu. Contoh, la yajuzu, tidak boleh, lil mudtarri, bagi orang yang darurat, yang terpaksa darurat, an yakula, makan, ta'ama mudtarrin, makanan orang yang terpaksa darurat, akhara, yang lain. La yajuzu, tidak boleh, lil mudtar, bagi orang yang darurat. Tadi ada orang yang kelaparan, tadi lunglai, nggak bisa apa-apa dan harus diselamatkannya harus dengan makan bangkai. Sementara sebelahnya ada sebelahnya yang lemes juga gitu. Kondisinya udah payah juga, cuma punya roti satu gitu. Ini nggak boleh kemudian orang yang pertama si A mengambil rotinya si B gitu kan untuk menyelamatkan nyawanya, sementara si A-nya, si B-nya akhirnya juga bahaya nyawanya gitu. Jadi nggak boleh, biarkan aja gitu. La yajuzu, tidak boleh. La yajuzu, contoh yang kedua, la yajuzu, tidak boleh, lil mudtarri, bagi orang yang terpaksa darurat, an yaqta'a, untuk memotong, qit'atan, sepotong, an yaqta'a, untuk memotong, qit'atan, sepotong, min fakhidhihi, dari pahanya. Kelaparan, lapar dan harus makan sesuatu, tidak ada makanan, tidak ada bangkai, kemudian dia ngambil pisau dan langsung ngambil daging pahanya dan dimakan. Itu nggak boleh. Dia selamat nyawanya, seger, hausnya hilang, laparnya hilang, tapi kemudian dia terluka dan dia kesakitan, bahaya baru menimpa gitu kan. Walaupun nanti ada kaidah yang lain di tempat yang lain mengatakan bahwa bahaya besar bisa dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lebih ringan. Itu bisa saja. Tapi artinya bahwa tutup lubang, gali lubang, tutup lubang tidak diperbolehkan. Baik, kaidah yang keempat, idza ta'aradal mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ini kaidahnya panjang. Idza ta'aradal mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Idza ta'arada, apabila bertentangan, al-mafsadatani, dua bahaya. Kalau di hadapan kita ada dua pilihan sama-sama bahaya. A bahaya, B bahaya. Tapi kita harus memilih salah satunya dan nggak mungkin tidak memilih. Maka bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Ru'iyah, diperhatikan, a'zamuhuma, yang paling besar, dararan, bahayanya. Perhatikan mana yang paling besar bahayanya, atau B ini. Jadi banding-bandingkan mana yang paling besar bahayanya, tetapi kemudian birtika bi akhaffihima, dengan menjalankan yang lebih ringan bahayanya.
Jadi pakai fikih muwazanah, perbandingan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, perhatikan yang lebih besar, ambil yang lebih kecil bahayanya. Dan kaidah ini para mahasiswa dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini kadang masuk dalam persoalan fikih, kadang masuk dalam persoalan politik juga. Ini masuk juga dalam persoalan politik. Dalam masalah fikih contohnya, kenapa ada masalah kisos? Kenapa kisos itu diberlakukan dalam Islam? Kisos itu ketika si A membunuh si B, maka si A ini apabila membunuh dengan sengaja harus dibunuh juga, dikisos. Nah, membunuh si pembunuh ini kan menghilangkan nyawa, berarti nyawa terancam ini. Si A membunuh si B, si A-nya langsung dibunuh. Jadi karena sengaja setelah dilakukan penyelidikan, penelitian, penyidikan, ternyata terbukti dia adalah membunuh sengaja, maka harus dibunuh, dikisos. Nah, kisos dalam Islam ini oleh orang Barat dianggap sebagai pelanggaran HAM ini, menghilangkan nyawa orang. Tetapi ternyata gitu kan, kalau ditelusuri dalam Al-Quran disebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam kisos ada kehidupan. Ketika kisos diterapkan, ditegakkan ada kehidupan. Ternyata benar bahwa. Jadi di sini ada perbandingan. Coba kalau si A membunuh si B dengan sengaja, dan kita sebagai pemimpin, penguasa dan pengelola negara, diapain ini pembunuh ini? Jika pembunuh dibiarkan, maka ini yang bahaya, pembunuhan akan terjadi terus berlipat-lipat. Kalau si pembunuh dibiarkan, maka pembunuhan akan terjadi terus semakin banyak. Karena orang membunuh dibiarkan, semakin banyak orang membunuh orang lain, pembunuhan akan terjadi banyak. Tapi ketika si pembunuh itu dibunuh, dikisos dan diperlihatkan, ditontonkan di hadapan publik, maka orang semakin takut untuk melakukan pembunuhan karena takut akan dibunuh seperti si pembunuh ini. Berarti gitu kan, pilihan kita sebagai pengelola negara adalah ini kisos diterapkan atau tidak. Kalau kisos tidak ditegakkan, akan terjadi pembunuhan lebih banyak. Berarti madaratnya, bahayanya lebih banyak. Tapi ketika kisos diterapkan, maka madaratnya lebih sedikit, gitu kan. Cuma hanya pelaku ini, orang akan takut. Disinilah kemudian kaidahnya mengatakan apabila ada dua bahaya yang dihadapkan kepada kita, kita harus memilih salah satunya. Perhatikan mana yang lebih besar bahayanya, pilih yang lebih ringan. Maka kemudian kisos diberlakukan dalam syariat dalam rangka untuk meminimalisir bahaya yang akan terjadi. Makanya di Saudi termasuk negara yang paling minim tindak kejahatan pembunuhan karena kisos diberlakukan. Ya, contoh lain yang kedua, syaqqu batnil mayyiti, membedah perut mayit. Ada orang mati, perempuan mati hamil. Setelah dicek oleh dokter, janinnya hidup. Pilihannya dua. Pilihan pertama, janin dibiarkan, mayit dibiarkan tanpa dibedah, janin mati. Pilihan yang kedua, perut mayit dibedah untuk menyelamatkan janin. Dua-duanya bahaya. Pertama, mayit dibiarkan, janinnya mati, bahaya buat mayit, buat janin gitu. Bahaya buat janin, nyawa janin terancam. Pilihan kedua, perut mayit dibedah, itu juga bahaya buat mayit, melukai mayit itu tidak diperbolehkan secara syar'i walaupun sudah mati gitu kan, nggak boleh. Sehingga dua-duanya, tapi dari perbandingan mana yang lebih ringan membedah perut mayit, selamatkan nyawa janin. Maka ini adalah bagian dari irtikab akhafil ad-dhararain, atau sering disebut dengan istilah kaidah akhafud dhararain, memilih yang paling ringan bahayanya. Jadi syaqqu batnil mayyiti, membedah perut mayit, idza kana, bukan illa ini ya. Idza kana, apabila ada, fi batniha, di dalam perutnya, janinun, janin, yurja, yang diharapkan, hayatuhu, kehidupannya. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Contoh kedua, jawazu ramyil kuffar, boleh melempar orang kafir, idza tarasau, apabila menjadikan benteng binisain, dengan perempuan, au sibyanin, atau anak kecil, au bi asral muslimin, atau dengan tawanan orang-orang Islam, head to head, muslim kafir. Zaman dulu kan peperangan kan begini, hadap-hadapan. Ini pakai siap dengan panahnya, pedangnya, ini juga siap dengan panah dan pedangnya. Tapi ternyata orang kafir pinter itu. Di barisan terdepan itu yang dipasang adalah perempuan-perempuan
anak-anak kecil, tawanan muslim ditaruh di depan. Ini umat Islam jadi bingung ini. Kalau melemparkan panah, yang akan terjadi adalah yang terbunuh perempuan, anak kecil, dan itu nggak boleh perempuan anak kecil itu dibunuh. Kalau tidak dilempar panahnya, maka ini akan terus nyerang dan orang umat Islam akan kalah. Jadi mana? Ini ada dua pilihan yang agak sulit. Pilihan pertama nyerang, yang akan terbunuh pertama adalah umat Islam. Pilihan kalau tidak nyerang, mereka akan kalah, terbunuh. Di sini muwazanah perbandingan, yang paling ringan adalah menyerang. Akhirnya diperbolehkan untuk menyerang meski korban pertama adalah orang-orang yang tidak bersalah. Nah ini ya, jadi kaidah yang keempat. Dalam konteks politik, mahasiswa dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kaidah khafdud dararain itu juga bisa diambil. Contoh mamanya, ada dua kandidat calon pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, bupati gitu. Dua kandidat mamanya. Dua kandidat yang sama-sama tidak ada yang ideal, pilihan yang tidak ada yang ideal. Ini juga nggak bagus, ini juga nggak bagus. Dalam tanda petik nggak bagus dalam banyak konteks ya, nggak bagus dari sisi agama, dari sisi pengelolaan negara, dari sisi perilaku dan macam-macam gitu. Tapi memang akan terjadi pemilihan dan salah satunya mesti akan menang. Maka di sini kita harus menggunakan kaidah khafdud dararain gitu. Mana ditimbang-timbang yang paling banyak bahayanya dan mana yang paling ringan. Ketika sudah diketahui, ambil yang paling ringan bahayanya. Konteks Amerika ketika Obama menjadi presiden, maju kandidat presiden pertama, umat Islam kemudian ijtihad dan memilih Obama dengan kompak. Kenapa? Karena diyakini saat itu ijtihad politiknya Obama lebih ringan bahayanya buat umat Islam.